Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adam Nugroho dengan NPM 211-23-0002. Saya ingin sedikit mereview terkait dengan jurnal yang ditugaskan pada program sistem logistik, pada mata kuliah sistem logistik ya, dengan dosen Bapak Dr. Agus Purnomo MT, yang mana jurnal tersebut yaitu dengan judul Logistic in the Function of Customer Service, Relevance for the Engineering Management. Di sini sebagai abstrak ya, kita ketahui di mana dalam lingkungan bisnis yang modern ini yang ditandai dengan globalisasi pasar, perkembangan pesat, terus penggunaan teknologi baru, aktivitas logistik mempunyai implikasi spesifik pada proses bisnis. Nah, yang mana pada jurnal tersebut penulis memulai dari hipotesis bahwa manajemen logistik dan manajemen layanan pelanggan eh, dapat menciptakan landasan bagi pertumbuhan pendapatan operasional yang berkelanjutan pada saat yang sama memberikan citra perusahaan yang positif di market atau pasar. Pengelolaan aktivitas logistik dalam fungsi kepuasan konsumen telah menjadi salah satu bidang manajemen strategis yang paling menarik ya. Lanjut. Eh, untuk pendahuluannya, seperti yang tadi sudah disampaikan dalam kondisi bisnis modern, gimana caranya manajer harus dapat memberikan perhatian besar pada kegiatan logistik ini. Yang paling baik diwujudkan melalui layanan pelanggan yang memadai. Ya, bagaimana caranya menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Itu sebagai apa namanya eh, intinya, sehingga secara langsung dapat mempengaruhi keunggulan yang kompetitif di perusahaan pada perusahaan di pasar ya. Layanan pelanggan itu merupakan salah satu aspek kunci dari penawaran terhadap eh, layanan pelanggan itu, yang pada dasarnya mungkin perusahaan-perusahaan itu bisa membedakan penawaran dari pesaing, terus tujuannya apa, sehingga produk atau jasa yang ditawarkan itu bisa tepat, terus SLA-nya atau waktunya juga tepat, terus tempatnya juga tepat. Nah, untuk literatur review dan metodologi yang dipakai oleh di jurnal tersebut, yang pertama adalah ada beberapa pendapat ahli ya, ahli teori terkemuka di bidang manajemen perdagangan dan pemasaran, Berman dan Evans menunjukkan bahwa layanan pelanggan melibatkan serangkaian aktivitas yang dapat dikenali, tetapi biasanya tidak berwujud yang dilakukan oleh penjual. Selain itu, layanan pelanggan dipandang sebagai aktivitas pendukung aktivitas dasar dari perusahaan, produksi, atau penjualan produk atau jasa. Yang kedua, dari Mason, Ezel, dan Meyer dalam bukunya menunjukkan bahwa istilah layanan pelanggan biasanya berarti metode pembayaran, penagihan, dan pengecekan kelihatan kredit pelanggan, serta mengelola keluhan pelanggan. Terus yang ketiga, jika berbicara tentang literatur asing, esensi dan bentuk pandangan logistik terhadap layanan pelanggan dapat dipahami paling baik dalam karya Lambert dan Stock. Mereka melihat layanan pelanggan ini sebagai output dari sistem logistik perusahaan yang diposisikan dalam bauran pemasaran. Layanan pelanggan merupakan ukuran efisiensi atau sistem logistik dalam menciptakan nilai waktu dan ruang untuk produk, termasuk aktivitas jual pada perusahaan. Untuk resultnya sendiri atau hasilnya, yang pertama, setiap bisnis harus terus-menerus melakukan semacam analisis trade-off atau layanan pelanggan sebagai segmen produk terpenting kedua. Terus, penerapan konsep pemasaran yang berhasil harus menarik pelanggan di satu sisi dan retensi permanen mereka di sisi lain dalam jangka panjang, menjamin stabilitas usaha dan jumlah keuntungan yang layak. Sehingga dengan kata lain, tujuan tersebut sudah terpenuhi, yang mana ditetapkan oleh rasio pengambilan terhadap total modal belanjanya di perusahaan tersebut. Terus yang ketiga, menggunakan berbagai aspek strategi penetapan harga untuk menarik pelanggan.
Dan di sisi lain membedakan penawarannya melalui penyediaan layanan yang memberikan nilai tambah bagi pelanggannya dalam pembelian. Saya next. Nah, di sini sebagai contoh ya dari jurnal tersebut ada beberapa komponen layanan konsumen ya yang paling umum. Ini ada sekitar 10 ya, 10 ya. Yang mana elemen pelanggan yang diambil itu waktu pengiriman, kualitas pengiriman, layanan purna jual, terus pemberitahuan pelanggan terkait dengan pengirimannya, harga produk ya, sampai dengan kerjasama antara pembeli dan penjual. Nah, di mana di sini berdasarkan pendapat dari eh, Lalonde dan Zinzer memberikan komponen layanan konsumen ini yang paling umum itu memberikan kontribusi penting dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan elemen layanan pelanggan dalam 3 kelompok atau pratransaksi, transaksi, dan pasca transaksi. Kelompok komponen layanan pelanggan yang pertama tidak berkaitan langsung dengan kegiatan logistik, namun hubungan ini dapat ditemukan karena kaitannya langsung dengan kebijakan penjualan produk. Ya. Unsur transaksi berkaitan dengan aktivitas sentral dalam proses implementasi layanan pelanggan. Pekerjaan pasca transaksi seperti namanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan jasa setelah penjualan barang. Nah, untuk diskusinya seperti itu, sehingga dari jurnal tersebut dapat disimpulkan oleh penulis tersebut, yakni yang pertama, logistik adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan mengatasi ruang dan waktu dengan biaya serendah mungkin. Di zaman modern, ini banyak digunakan untuk menggambarkan fungsi bisnis dan disiplin ilmu yang berhubungan dengan koordinasi semua pergerakan material, produk, dan barang dalam istilah fisik, informasi, dan organisasi. Jadi, konsep logistik tidak seluas konsep manajemen rantai pasok, karena konsep ini mengintegrasikan manajemen pasokan dan permintaan baik di dalam maupun antar perusahaan, dan seringkali dari negara yang berbeda. Elaborasi elemen spesifik logistik dapat membantu manajer dari bidang manajemen teknik untuk mengidentifikasi strategi keterlibatan logistik yang dapat diterima dengan mudah dan menciptakan nilai dalam rantai pasokan mereka dengan lebih efisien. Tentunya kalau berbicara logistik itu kuncinya dua, efektif dan efisien. Sehingga manajemen logistik berkorelasi langsung dengan layanan pelanggan atau kualitas layanan. Selain itu, penjualan perusahaan bergantung pada kualitas layanan pelanggan. Kebijakan layanan pelanggan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya penjualan yang terlewat, yang saat ini merupakan propaganda pemasaran terburuk bagi sebuah perusahaan. Aturan pemasaran lama mengatakan bahwa pelanggan yang puas adalah modal nyata perusahaan, dan mereka mewakili modal dengan tingkat kenaikan tertinggi. Peran layanan pelanggan semakin meningkat ketika terlihat jelas bahwa sebagian besar fungsinya dilaksanakan dalam kontak langsung dengan pelanggan di pasar. Untuk opini atau critical review terhadap jurnal tersebut, saya ingin menyampaikan berdasarkan pendapat saya untuk critical reviewnya yang masih harus yang apa namanya yang bisa dapat saya sampaikan, yang pertama yaitu gaya penulisan yang disajikan masih secara deskriptif sehingga pembaca perlu untuk melakukan analisa atas jurnal secara berulang-ulang kali untuk mendapatkan pemahaman dan poin atas hasil penelitian. Terus metode yang digunakan ini tidak ada dan cuman menggunakan literatur review sehingga apa namanya masih kurang ya. Oke, berikut apa namanya telah saya sampaikan terkait dengan tugas saya. Mudah-mudahan dapat membantu untuk teman-teman semua. Sedikit tidaknya apa namanya mudah-mudahan bisa memberikan insight buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.